Hai guys, what's up? I'm so sorry karena lama ya nggak bikin video. Oke, well kali ini aku mau bacain energinya Cancer untuk karir dan keuangan di bulan September 2022 ya. Dan ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua Cancer. Jadi mungkin kamu perlu nonton video yang lain juga yang sesuai dengan moon dan rising kamu ya, gitu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke. Karir dan keuangan Cancer September 2022 ya. Semoga baik-baik aja. Ya, kita coba lihat ya. Terima kasih buat teman-teman yang join member ini. Join member ini nanti kamu bisa join member di channel ini. Kamu nanti bisa akses semua video tanpa terkecuali ya, gitu. Tapi tergantung kamu mau membernya apa. Murah banget, mulai dari 19.900 kamu udah bisa join member ya setiap bulan. Oke, Cancer ada Eight of Cups. Oke. Semoga terlihat di sini. Cancer, King of Cups. Oke. Udah pada keluar semua nih kartunya nih. Seven of Wands, Ten of Pentacles, Six of Wands, Three of Cups. Untuk yang mau personal reading, saya masih buka-buka slot ya. Kalau mau konsultasi lebih lanjut, ngobrol lebih lanjut, bisa chat aja. Nomornya ada di deskripsi box. Oke, Cancer. Karir, karir dan keuangan di bulan September ini. Oke, aku rasa kamu masih banyak terbebani oleh masalah keuangan dan mungkin juga masalah pekerjaan dan mungkin juga ekspektasi. Ekspektasi ini pertama adalah ekspektasi dari dalam diri kamu sendiri. Yang kedua aku rasa dari keluarga kamu, dan mungkin ada beberapa orang di lingkungan kamu ya, maybe teman ataupun rekan kerja, itu bisa ya. Jadi beban kamu lagi ada masalah, misalnya finansial, pekerjaan lagi ada masalah. Masalah ini bukan berarti masalah yang gede, bisa aja masalahnya itu terlihat simpel, cuma untuk di kamu ini lumayan berat dan perlu effort yang mungkin antara hidup dan mati gitu, atau penuh dengan perjuangan ataupun ya gimana ya. Orang mungkin melihat masalah kamu it's so simple, tapi di kamu mungkin ini berat gitu, karena masalahnya juga nggak hanya di pekerjaan tapi juga di finansial ya, ini aku rasa. Dan terlebih ada sebuah ekspektasi ini tuh yang semakin membuat kamu terbebani ya, gitu. Seven of Wands, Ten of Pentacles. Oke, jadi aku rasa beberapa dari kalian mungkin kalau yang single ya, mungkin udah pengen kayak bangun rumah tangga, udah pengen menikah atau ingin beli rumah. Intinya tentang sebuah kelayakan hidup, dan kamu sendiri-sendiri mempunyai standar kelayakan hidup masing-masing, dan kamu tuh udah pengen segera ke arah sana gitu. Mungkin kalau kamu menganggap diri kamu layak, kelayakan hidupnya salah satunya adalah menikah, ataupun tujuannya mau menikah tapi secara finansial pondasinya belum kuat, dan ini tuh lagi complicated di kamu, dimana secara keuangan itu tidak berbanding lurus dengan pekerjaan kamu. Jadi mungkin keuangan kamu sekarang lagi nggak bagus, dan pekerjaan kamu mungkin juga nggak bagus. Pekerjaan kamu nggak bagus di sini, mungkin kamu ingin keluar dari zona nyaman, udah jenuh dengan pekerjaan kamu sekarang, ataupun kamu
pengen ekspansi bisnis yang lain, tapi kamu ada keraguan, ada ketakutan, dan banyak pikiran-pikiran yang akhirnya itu mengkerdilkan diri kamu, ya gitu. Ini secara general di sini. Jadi perlu diurai satu-satu memang, dan ini sangat general. Aku nggak bisa ngomong ini detailnya seperti apa nggak bisa. Aku cuma ini bisa ngomong secara general. Nanti kita coba lihat nanti di belakang mungkin apa yang sebaiknya dilakukan saat ini. Tapi ini situasinya saat ini seperti ini, dan aku rasa banyak kendala di dalam diri kamu. Terlebih mungkin kamu banyak mengeluh daripada action, kamu terlalu banyak mikir mungkin, dan nggak ndang segera dikerjain gitu. Misalnya dan mungkin ada satu hal yang terpenting yang perlu kamu garis bawahi di sini adalah prioritas kamu tuh masih belum jelas, dan kamu mungkin agak susah untuk memanage waktu ya. Jadi kalau semisal satu hari kamu ingin bekerja untuk pekerjaan di kantor, dan juga ingin mengerjakan pekerjaan sendiri atau bisnis sampingan kamu belum bisa menentukan mana yang harus kamu dulukan, mana yang harus kamu kerjakan dulu. Jadi kayak pikiran kamu tuh tumpang tindih. Ya. Kita coba ke bawah dulu, ada Six of Wands, Three of Cups, Eight of Wands, dan Justice. Oke. Di sini mungkin karena aku tadi ngomong sebuah ekspektasi, dan ekspektasi itu nggak hanya dari dalam diri kamu juga, tapi dari eksternal, maybe your family. Jadi yang pertama adalah kamu coba fokus pada diri kamu dulu. Kamu harus tahu mana yang harus kamu perbaiki dulu, dari yang simple aja dulu. Jangan yang kayak udah nih langsung nih harus berubah nih semuanya. Enggak, nanti takutnya di tengah-tengah terlalu shock, akhirnya di tengah-tengah capek atau down, dan akhirnya untuk bangkitnya lagi agak susah. Jadi yang pertama kamu harus menyadari sih prioritas kamu itu apa. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu kedepannya jadi apa dan seperti apa. At least saat ini kamu harus tahu apa yang kamu kerjakan dulu untuk kamu bisa survive ya. Pertama itu. Untuk passion itu juga sebuah perjalanan hidup sih, aku rasa salah satunya gitu. Kalau kamu masih belum bisa menemukan passion, ya udah kamu jalani apa aja dulu yang saat ini bisa kamu kerjakan, itu kerjakan dulu. Nanti kalau suatu waktu semuanya udah oke dan kamu bisa melakukan apapun itu yang sesuai dengan passion kamu, why not ya gitu. Jadi kamu harus tahu kondisi kamu saat ini apa. Kamu harus tahu kelemahan kamu itu apa. Kamu harus tahu prioritas kamu tuh apa gitu. Lebih-lebih kalau kamu udah tahu identitas kamu tuh apa gitu. Contoh, semisal kamu konten kreator gitu. Kamu udah mengidentifikasikan diri kamu sebagai konten kreator, ya udah kamu harus mencoba hidup menjadi seakan-akan setiap harinya tuh seorang konten kreator gitu. Sebentar pagi ya harus mikir nanti bikin konten apa, jadwalnya apa, seperti apa gitu. Jadi itu kalau kamu jadi guru, ya udah kamu harus membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang menggambarkan kamu itu seorang guru yang baik, seorang guru yang bijak, seorang guru yang banyak literasi. Jadi kamu harus sering baca buku ya itu. Eight of Wands di sini, Three of Cups, Six of Wands. Jadi pertama motivasi juga. Aku tadi ngomong pertama itu prioritas, tapi jangan lupakan juga motivasi. Mungkin beberapa dari kamu yang memang kayak udah lelah, udah jenuh dengan pekerjaan sekarang mungkin kamu nggak ada harapan, nggak ada kemajuan secara karir, atau nggak ada yang kamu harapin lagi. Di sini mungkin kamu harus cari motivasi yang lain yang bisa memicu kamu untuk bergerak gitu. Jadi kalau misalnya di satu tempat ini kamu udah nggak ada harapan, dan lain hal nggak ada perkembangan, nggak ada apa namanya tuh yang kalau di kantor tuh
perkembangan karirnya nggak ada, jenjang karirnya nggak ada, ya udah kamu harus kayak siap-siap cari ancang-ancang untuk cari alternatif yang lain yang mungkin di situ di tempat baru kamu akan mempunyai jenjang karir yang bagus. Itu nggak ada salahnya kamu pindah untuk mencari kehidupan yang lebih bagus, yang lebih layak, yang ini tadi ada Ten of Pentacle di sini ya, itu Three of Cups. Sebisa mungkin seimbangkan emosional kamu. Jadi aku ini Cancer ya, agak mood swing dan gampang ke trigger dengan banyak hal gitu. Kamu harus punya satu waktu di mana kamu tuh harus clear dari semua negatif energi ya, clear dengan semua masalah-masalah orang ya. Jadi mungkin kamu harus meditasi ataupun mandi tapi niatnya untuk bersihin, gak hanya bersihin secara fisik kotoran, keringat dan lain sebagainya, tapi juga membersihkan diri dari energi-energi negatif yang mungkin mengganggu kita ya gitu ya. Jadi ya sometimes beberapa orang akan punya mood swing atau ikut ngerasain hal-hal yang gak enak, dan itu sometimes juga bukan dari diri kita sendiri tapi dari orang-orang di sekitar kita, dari lingkungan kita yang mungkin ya macam-macam kan energinya, macam-macam kan auranya. Jadi sedikit banyak mungkin ada yang nggak nempel nyerep di diri kita, dan itu mungkin perlu kita bersihkan untuk menjaga supaya emosi kita tuh tetap stabil gitu ya. Memang ada beberapa hal yang ini kalau dijelasin mungkin agak panjang ya, mungkin di satu kesempatan. Jadi ini mulailah saat ini, mulai dari hal yang kecil dulu, mulai dari hal yang bisa kamu kerjakan dulu, mulai dari hal yang membuat kamu bisa survive dulu ya gitu. Kalau mungkin impian kamu standarnya lumayan gede, atau kamu ini ngomong standar pasti sangat subjektif ya gitu. Jadi at least kamu bisa survive dulu nih saat ini gitu. Kalau kamu saat ini udah bisa survive dan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan ini bisa mencukupi kebutuhan kamu secara finansial gitu. Tinggal nanti gimana kamu konsisten melakukan itu, atau tinggal nanti kamu buka pintu-pintu yang lain yang itu nantinya bisa ngebantu kamu untuk mengembangkan karir kamu di bidang yang kamu pengen, dan semakin menarik magnet uang ya gitu. Semoga bisa dipahami, dan ini sangat general ya gitu. Jadi semoga bisa digarisbawahi saran-saran yang aku bilang tadi di awal, dan mungkin kayak maju mundur nggak apa namanya, kalau istilahnya dalam penulisan tuh nggak terstruktur ya, namanya juga baca kartu ya, nggak bisa kayak kita nulis bisa direvisi dan lain sebagainya. Oke, well tetap semangat, cari satu hal dimana kamu kalau lagi jenuh, lagi stres nih, cari satu hal ataupun apapun itu yang bisa membuat membuat motivasi kamu kembali. Ya mungkin bisa jalan-jalan, olahraga, sepeda, berenang, ataupun mungkin nge-mall. Dan kalau kamu ngerasa mood swing dan lagi kayak malas-malas, mungkin ada beberapa energi negatif yang nempel di kamu dan itu perlu dibersihkan ya. Oke. Thank you so much for watching this video. Sampai ketemu di next month. Bye bye.